Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, pengampu mata kuliah Hukum, Inovasi, dan Teknologi Transformasi. Pada kali ini, perkuliahan kita hari ini akan membahas mengenai aspek hukum media dan komunikasi massa. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana hukum mengatur media massa di era digital, mulai dari dasar-dasar telematika hingga konvergensi media modern. Mari kita mulai dengan memahami konsep dasar telematika. Tahukah Anda bahwa telematika adalah gabungan dari 3 elemen penting? Dalam era digital ini, media massa telah mentransformasikan menjadi platform yang lebih dinamis dan interaktif. Mari kita lihat beberapa fungsi utamanya. 1. Fungsi informasi dan edukasi. 2. Fungsi pengawasan sosial. 3. Fungsi hiburan. 4. Fungsi transmisi budaya. Sekarang mari kita bahas 2 undang-undang utama yang mengatur media Indonesia. Undang-undang penyiaran mengatur berbagai aspek penting dalam dunia penyiaran, termasuk perizinan dan kepemilikan media. Kemudian pengawasan konten. Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI berperan sebagai pengawas utama penyiaran di Indonesia. Sementara itu, Undang-Undang Pers menjamin kemerdekaan pers, perlindungan wartawan, hak jawab, dan koreksi. Era digital membawa tantangan baru dalam dokumentasi dan kearsipan. Beberapa aspek penting dalam kearsipan digital meliputi sistem pengelolaan, keamanan data, prosedur penyimpanan. Tantangan kontemporer seperti keamanan data, privasi, hoax, dan disinformasi. Sekarang mari kita bahas berbagai bentuk pelanggaran dalam dunia media dan pers, serta konsekuensi hukumnya. Pertama, pelanggaran dalam penyiaran. Beberapa pelanggaran umum dalam penyiaran seperti siaran tanpa izin, atau yang disebut dengan illegal broadcasting, pelanggaran jam tayang, konten tidak pantas atau melanggar norma, pelanggaran iklan dan sponsor, monopoli kepemilikan media. Sanksi yang dapat diberikan berupa teguran tertulis, penghentian sementara program, denda administratif, pembekuan izin siaran, pencabutan izin siaran. Kedua, pelanggaran pers. Dalam dunia pers, beberapa pelanggaran yang sering terjadi adalah berita tanpa verifikasi atau fake news, pelanggaran kode etik jurnalis, pencemaran nama baik, pelanggaran hak privasi, dan plagiarisme. Sanksi yang dapat dikenakan: hak jawab dan koreksi, tuntutan perdata, sanksi pidana, pencabutan kartu pers, blacklist perusahaan media. Ketiga, pelanggaran media digital. Di era digital muncul bentuk pelanggaran baru seperti penyebaran hoax dan disinformasi, pelanggaran hak cipta digital, cyberbullying dan harassment, pelanggaran data pribadi, konten ekstremisme dan radikalisme. Berdasarkan Undang-Undang ITE, sanksi dapat berupa denda hingga miliaran rupiah, hukuman penjara, pemblokiran konten, penutupan platform, dan sanksi administratif. Keempat, kasus-kasus landmark. Mari kita lihat beberapa kasus yang penting yang membentuk preseden hukum media di Indonesia. Kasus First Travel versus Media itu tahun 2017. Kasus Metro TV versus KPI itu tahun 2019. Kasus Tempo PS versus Tommy Soeharto, kemudian kasus
MNC Group monopoli. 5. Pencegahan dan mitigasi. Bagaimana media dapat mencegah pelanggaran? Yaitu dengan cara pelatihan reguler SDM, sistem verifikasi berlapis, pembentukan ombudsman internal, konsultasi hukum rutin, dan asuransi profesional. Seiring berkembangnya teknologi dan media, kita telah mempelajari bahwa hukum media dan komunikasi massa memainkan peran vital dalam masyarakat modern. Mari kita ingat beberapa poin kunci. Pertama, media bukan hanya sarana informasi, tapi juga tanggung jawab. Kedua, kerangka hukum yang kita pelajari dari Undang-Undang Penyiaran hingga Undang-Undang Pers bukan untuk membatasi, melainkan untuk melindungi kepentingan publik dan menjaga profesionalisme media. Ketiga, di era digital ini, pemahaman tentang pelanggaran dan konsekuensi hukum menjadi semakin penting untuk menciptakan ekosistem media yang sehat. Sebagai generasi masa depan yang akan terlibat dalam dunia media dan komunikasi, tanggung jawab ada di tangan kita untuk menegakkan etika dan profesionalisme. Ingatlah bahwa setiap konten yang kita produksi atau sebarkan memiliki dampak pada masyarakat. Mari kita gunakan pengetahuan ini untuk membangun landscape media yang lebih baik, di mana kebebasan berekspresi berjalan seiring dengan tanggung jawab hukum, di mana inovasi teknologi terpadu dengan etika profesional, dan di mana media benar-benar menjadi pilar demokrasi yang kokoh. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.